Ya, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita sudah masuk ke tema 5, wira usaha. Siapkan bukunya. Wira usaha adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat semua sudut kehidupan sebagai peluang usaha, peluang bisnis. Jadi di sini kita akan kalau kemarin waktu tema 4 kita belajar tentang keragaman ekonomi, kita di tema 5 ini akan melihat orang-orang yang bergelut berjuang di bidang usaha bisnis ya. Ada yang sukses, ada yang sukses karena kejujuran, ada yang tekun, ada yang tetap berusaha, belum sukses tapi banyak memberikan manfaat buat lingkungan sekitar, macam-macam ya. Salah satu kunci sukses dari wirausaha adalah memiliki sifat tekun dan bekerja keras. Nah itu, kalau malas pasti susah suksesnya. Mengawali wirausaha ini di halaman 3 kita disodorkan dengan sebuah kisah penjual peyek dengan penghasilan 165 juta sebulan. Kalian bisa lihat di halaman 3, luar biasa ya, 165 juta sebulan. Nah, tapi anak-anak, bagaimana kisahnya? Kita baca bismillah dulu bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, kita masuk di tema 5. Anak-anak, Filsa Budi Ambia. Beliau adalah perantau yang datang ke Kalimantan. Datang ke kota Kalimantan, beliau kerja serabutan. Kerja di sana, kerja di sini sampai jadi supir dari perusahaan tambang. Waktu berjalan sampai 3 tahun dia bekerja di situ, gajinya ternyata mulai tidak mencukupi kebutuhan keluarganya. Akhirnya dia keluar dan mencoba memulai usaha kecil-kecilan. Jualan ayam goreng, jualan martabak, jualan apapun dicoba. Jualan martabak tapi banyak sekali terjadi bangkrut ya. Jualan ayam goreng bangkrut, jualan ini bangkrut. Hampir sukses di martabak mini franchise. Nah ini sampai dia punya 35 cabang. Tapi sayangnya Pak Filsa ini di tahun 2012 bangkrut, bahkan sempat tertipu 120 juta rupiah karena ada yang menipu. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau bisnis seperti ini harus siap-siap ada yang berbuat jahat anak-anak. Tapi karena Pak Filsa ini, nah seperti yang Bapak bilang, memiliki jiwa entrepreneur ya, wirausaha, dia pantang menyerah, tekun dan bekerja keras. Walaupun dia sudah ditipu sampai 120 juta rupiah, padahal dia punya anak, punya istri, tapi Pak Filsa ini tidak kendor, tidak pantang menyerah. Dia mulai usaha lain sampai akhirnya uangnya tinggal 100.000 rupiah. Coba bayangkan, 100.000 rupiah, dan 100 rupiah itu dihadapkan dengan anaknya menangis minta susu. 100.000 rupiah. Akhirnya dengan sisa uang 75.000, mungkin sudah dibelikan keperluan keluarga ya, 75.000 ini Pak Filsa membeli 1 kilogram daging, 1 kilogram kepiting. Kemudian dia olah menjadi makanan khas di Kalimantan, yaitu namanya peyek. Dia bikin peyek sampai 20 bungkus, dan tidak disangka penjualannya berhasil dan memperoleh penghasilan 150.000 ya. Jadi 2 kali lipat modal 75.000, dapat penghasilan 150.000. Berarti dia dapat untung berapa? Untungnya 75.000. Karena ludes terjual, ya sudah, berarti Pak Filsa lanjutin lagi. Ternyata banyak yang suka nih, peyek ini. Akhirnya dia
beli lagi, si uang itu nggak dihabisin, dibeli lagi daging kepiting, dibeli lagi kepiting, diolah lagi ternyata habis lagi, dijual ke kantor habis, ke sini kan habis. Jadi punya jiwa yang pantang menyerah itu seperti ini anak-anak. Wira usahanya benar-benar luar biasa. Sampai waktu terus berjalan ya, Pak Filsa ini sudah bisa memproduksi 2000 butir peyek dan punya 21 pegawai. Dan bisa seperti Bapak bilang tadi, penghasilannya 1 bulan bukan 3 juta, bukan 5 juta, tapi 165 juta rupiah. Itulah salah satu kisah wira usaha mengawali buku tema 5. Bisa dibuka halaman 16. Nah, halaman 16 di sini. Nah, keberagaman usaha masyarakat. Di sini di halaman 16, keberagaman usaha atau keberagaman ekonomi di masyarakat itu bermacam-macam. Kalau di sini ada beberapa bidang, yaitu ada pertanian, perkebunan, ada peternakan, ada perikanan, ada industri. Kalau pertanian dan perkebunan berarti mengambil bahan bakunya dari persawahan, dari perkebunan ya, sehingga menghasilkan padi, teh, kopi, kina, cengkeh dan seterusnya. Kalau peternakan berarti dari hewan-hewan ternak. Kalau perikanan dari hasil laut. Kalau perindustrian berarti mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Nah, contohnya ada ya pabrik-pabrik kecil ya, seperti kerajinan, mebel, konveksi, itu juga termasuk keragam usaha. Kalau yang lebih besar ya seperti yang di pabrik, ada industri tekstil, industri kertas, elektronik dan seterusnya. Nah, dengan keberagaman ekonomi ini sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, anak-anak, tugas kalian adalah membuka halaman 18. Nah, ini halaman 18. Pengusaha jamu. Ini menceritakan seorang wanita dalam bidang jamu ya. Padahal usianya sudah cukup sepuh, 73 tahun. Yang unik di sini, beliau kenapa dijamu? Karena anaknya meninggal. Anaknya meninggal karena kanker dan dia menemukan mengembangkan obat anti kanker. Nah, anak-anak, tugas selanjutnya adalah halaman 17. Di halaman 17 ini kalian diminta untuk melakukan wawancara dengan para pelaku wirausaha, para pelaku ekonomi, penjual atau toko atau konveksi ya, sekitar kalian apa saja, atau mungkin keluarga kalian ada yang memang berbisnis. Nah, itu bisa, nggak usah jauh-jauh, kalian wawancara mereka ya, satu orang saja, bisa tetangga sekitar yang punya usaha bisnis, atau misal keluarga kalian, bisa kakak atau ayah, ibu, boleh kalian wawancara. Pertanyaannya ini sudah di sini, tapi biar lebih mudah pertanyaannya nanti Bapak coba kirim kata-katanya ya. Khawatir pertanyaan ini tidak dimengerti oleh para pelaku wirausaha ini karena ini terlalu baku ya. Mungkin begitu saja tugas hari ini. Wirausaha kalian pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.